pagi anak-anak. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Untuk itu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional untuk memupuk rasa cinta terhadap tanah air. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Terlebih dahulu. Nah, anak-anak, nanti saat ibu sebutkan namanya, silakan anak-anak angkat tangan, kemudian katakan bagaimana perasaannya hari ini. Bisa? Bisa. Oke, yang pertama, atas nama Gede Arya Putra. Senang. Oke. Heri Juna Agastya. Senang. Senang, Heri support. Kemudian atas nama Kadek Alin Aprilia Elmis. Senang. Oke. Kemudian Kadek Ayu Sumantari. Selanjutnya silakan anak-anak keluarkan buku pendidikan Pancasila, kemudian gunting, lem yang sudah ibu kasih tahu kemarin di pembelajaran sebelumnya. Sudah semua mengeluarkannya? Oke, sebelum memulai pembelajaran, ibu akan melakukan kesepakatan kelas. Di sini ada 3 kesepakatan. Yang pertama, anak-anak tidak boleh ribut selama pembelajaran. Kemudian yang kedua, anak-anak boleh keluar kelas, itu permisi hanya 2 kali saja. Dan yang terakhir, anak-anak harus dengan tertib mengikuti pembelajaran sampai akhir. Sudah sepakat? Sudah. Oke, selanjutnya, ibu memiliki pertanyaan untuk anak-anak. Nah, pertanyaannya, anak-anak pernah tidak saat dibonceng naik sepeda motor, mungkin oleh orang tua, tante, ataupun pamannya, itu diberhentikan oleh polisi? Pernah. Oh, ada yang pernah, ada yang tidak. Kira-kira yang pernah, ada yang tahu alasannya kenapa diberhentikan? Oke, Laura. Karena menerobos lampu merah. Karena menerobos lampu merah. Kemudian ada lagi, Novi. Karena tidak memakai helm. Karena tidak memakai helm. Hedi. Karena berboncengan lebih dari 2 orang. Berboncengan lebih dari 2 orang. Berboncengan berapa orang Hedi waktu itu? 3 orang. 3 orang. Padahal kan kalau naik sepeda motor itu aturannya berboncengannya hanya boleh 2 orang. Jadi beberapa alasan yang anak-anak sebutkan tadi itu adalah anak-anak sudah melanggar aturan berlalu lintas. Anak-anak, aturan dibuat itu untuk diikuti. Karena kalau kita tidak mengikuti aturan yang ada, anak-anak tentunya tadi di jalan raya keselamatannya akan terganggu. Kemudian mengganggu pesepeda motor yang lain juga. Jadi anak-anak harus mentaati peraturan yang ada. Bisa? Nah, berdasarkan hal tersebut, hari ini kita akan belajar materi terkait macam-macam norma dan aturan di masyarakat. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, anak-anak dapat mengidentifikasikan macam-macam norma dan aturan di masyarakat. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat menganalisis contoh-contoh penerapan norma dan aturan di masyarakat. Dan yang terakhir, anak-anak dapat menyajikan hasil diskusi terkait contoh penerapan norma dan aturan di masyarakat. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Baik anak-anak, silakan buka buku halaman 43. Nah, di sana ada materi terkait macam-macam norma dan aturan di masyarakat. Sudah ketemu? Sudah. Nah, selanjutnya Ibu memiliki sebuah video pembelajaran. Silakan anak-anak simak dengan baik, kemudian catat hal-hal penting dalam video tersebut.
Nanti setelah videonya berakhir, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak. Bisa? Oke, silakan simak videonya dengan baik. Apa itu norma? Norma adalah aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat. Tahukah kalian manfaat norma? Manfaat norma: 1. Mengatur tingkah laku masyarakat. 2. Menciptakan ketertiban serta keadilan. 3. Dan simak videonya. Sudah. Dari catat hal-hal penting. Sudah. Oke, sekarang Ibu memiliki pertanyaan kepada anak-anak. Nah, yang pertama, anak-anak, kenapa kita harus mematuhi norma atau aturan yang ada? Ada yang tahu? Oke, Novi. Agar kita tetap rukun dan kehidupan di sekitar kita tidak jadi berantakan. Betul, agar kita tidak tetap rukun dan kehidupan menjadi teratur atau tidak berantakan. Kemudian ada lagi, oh Mahinda, silakan. Untuk menjaga ketertiban masyarakat. Untuk menjaga ketertiban masyarakat. Betul sekali apa yang dibilang oleh Novi dan Mahinda. Jadi tujuan kita mematuhi norma atau aturan yang ada tentunya untuk menjaga ketertiban di lingkungan kita dan membuat masyarakat hidupnya menjadi teratur. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, apakah anak-anak bisa menyebutkan contoh penerapan norma agama? 2 contoh. Ada yang tahu? Contoh penerapannya dari video itu. Ya, Mahinda lagi, silakan. Mengikuti ibadah atau sembahyang. Oke, mengikuti ibadah atau bersembahyang. Tadi pagi, anak-anak sudah sembahyang? Nah, itu adalah salah satu contoh dari norma agama. Ada yang tahu lagi satu contohnya? Ada yang tahu contohnya norma agama? Oke, kita kan mau hari raya Galungan. Anak-anak tentunya melakukan persembahyangan. Itu juga merupakan contoh dari penerapan norma agama. Dan anak-anak dalam satu kelas ini ada yang dari beda agama kan? Bu Laura kan agamanya berbeda, Kristen. Yang lainnya ada yang agama Hindu. Nah, anak-anak dalam satu kelas ini itu sudah menjaga kerukunan antar umat beragama. Ya, walaupun berbeda-beda agama, tapi anak-anak dalam satu kelas ini sudah menjaga kerukunan. Itu juga merupakan salah satu contoh norma agama. Oke, sudah bisa dipahami? Sudah. Oke, terima kasih. Tadi Novi, Mahinda, dan anak-anak sudah memberikan jawaban terkait pertanyaan yang Ibu ajukan. Oke, selanjutnya, Ibu akan memberikan penguatan terkait video yang terkait materi dalam video, yaitu macam-macam norma dan aturan di masyarakat. Tadi, norma adalah aturan yang mengikat sekelompok masyarakat dengan tujuan untuk menjaga ketertiban di lingkungan masyarakat. Kemudian, masyarakat juga dapat hidup dengan teratur karena adanya aturan yang mengatur. Kemudian, norma tadi ada 4. Ada norma apa saja? Kesopanan. Ya, Norma kesusilaan, agama, dan norma hukum. dan norma hukum. Nah, yang pertama dari norma kesopanan. Anak-anak, norma kesopanan itu bersumber dari pergaulan sehari-hari atau bisa juga disebut sebagai norma adat. Contohnya seperti tidak berkata kasar, kemudian anak-anak menghormati orang yang lebih tua, itu juga salah satu contoh dari norma kesopanan. Kemudian sanksi apabila tidak mentaati norma kesopanan tentunya mendapatkan teguran, baik itu dari orang tua, guru, ataupun masyarakat di lingkungan. Kemudian yang kedua, norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan ini bersumber dari hati nurani kita untuk membedakan perbuatan baik dan buruk. Nah, contoh dari norma kesusilaan yang pertama, tidak menyontek saat ulangan. Anak-anak sudah melakukannya? Kok loyo, berarti ada yang belum ya? Nanti saat ulangan, anak-anak tidak boleh mencontek ya. Kemudian yang kedua, tidak mencuri. Juga contoh dari norma kesusilaan. Nah,
Apabila kita melanggar norma kesusilaan, hal yang terjadi kita akan merasa gelisah, hatinya merasa tidak tenang karena kita sudah melakukan perbuatan yang buruk. Kemudian yang ketiga, norma agama. Anak-anak, norma agama ini bersumber dari ajaran agama masing-masing. Contoh dari penerapan norma agama seperti tadi, sembahyang, kemudian menghormati agama lain, dan lain sebagainya. Apabila kita tidak mentaati norma agama, kita akan mendapatkan dosa. Di akhirat kita akan mendapatkan dosa. Kemudian norma yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum ini dibentuk untuk mengatur kehidupan masyarakat suatu negara. Contohnya di Indonesia, kita punya peraturan perundang-undangan untuk mengatur ketentraman dan keamanan kehidupan dari masyarakat suatu negara. Contoh tadi, penerapan norma hukumnya ada mentaati peraturan rambu lalu lintas, menggunakan helm, tidak menerobos lampu merah, boncengan 2 orang saja ya boncengannya. Kemudian juga bisa kita dari membayar pajak. Anak-anak, kita membayar pajak itu kita juga sudah mentaati norma hukum. Sanksi apabila kita tidak mentaati norma hukum adalah kita akan mendapatkan hukuman penjara ataupun denda. Sudah paham? Sudah. Oke, karena Ibu lihat kurang semangat, gimana kalau kita ice breaking dulu? Ice breakingnya tepuk fokus. Tahu? Tahu. Kita ice breaking dulu ya, baru lanjut. Iya. Oke, Ibu pimpin. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sudah fokus? Sudah. Selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Di sini anak-anak karena ada 20 orang siswa dan tidak masuk 1 orang, berarti dibentuk menjadi 4 kelompok. Satu kelompok itu bisa terdiri dari 4 sampai 5 orang. Dan kelompoknya seperti kita pakai kelompok belajar. Sudah paham? Sudah. Oke, silakan anak-anak cari anggota kelompoknya. Silakan dicari dulu di bawah buku paketnya, kemudian gunting dan lemnya. Silakan. Boleh bangkunya di 2 bangku dijadikan 1, boleh, dan lebih enak kerjanya. Nah, silakan. Berarti kelompok terakhir mendapatkan 4 orang ya. Ibu bagikan LKPD-nya dulu ya. Anak-anak, sebelum mengerjakan LKPD, Ibu akan menjelaskan petunjuk pengerjaan LKPD-nya. Boleh Ibu pinjam satu LKPD-nya? Oke, sudah semua mendapatkan LKPD? Sudah. Oke. Yang pertama, anak-anak silakan tuliskan nama lengkap anggota kelompoknya. Oke. Kemudian lanjut ke lembar yang ketiga. Ini ada merupakan gambar toples. Toples dari norma kesopanan, kemudian ada norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum. Kemudian selanjutnya ada contoh-contoh penerapan norma. Silakan anak-anak identifikasikan dari gambar ataupun tulisan di dalam cookies ini, dia termasuk ke norma apa. Dan juga identifikasikan sanksi dari setiap norma. Sudah paham? Sudah. Waktu pengerjaan LKPD itu dikerjakan selama 30 menit. Jadi anak-anak silakan berdiskusi bersama anggota kelompoknya. Oke, sudah paham? Sudah. Oke, bisa dikerjakan dari sekarang. Sudah semua dapat. Silakan dikerjakan.
sudah selesai. Ibu juga tadi sudah memeriksa dan sudah benar. Ada beberapa yang salah tapi sudah Ibu koreksi. Untuk sekarang kita akan lanjut pada kegiatan presentasi kelompok. Ya. Untuk yang pertama dari kelompok 1. Kelompok 1 sudah siap? Ya. Oke anak-anak, nanti saat presentasi dari kelompok lain, anak-anak yang tidak presentasi silakan menyimak dengan baik. Kemudian nanti setelah kelompok yang presentasi selesai, silakan ajukan pertanyaannya. Sudah siap? Oke, kelompok 1 dipersilakan ke depan semuanya ya. Silakan ketua kelompok perkenalkan dulu anggota kelompoknya. Boleh ketuanya di sini ya? Sini ketuanya. Ketuanya boleh. Majuin dikit, majuin. Di sini, di sini. Nah. Sudah siap? Sudah. Oke. Silakan ketua kelompoknya. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi terkait penerapan norma dan sanksinya jika melanggar. Nama anggota kelompok: Nurhidayah Dewi, Ade Arifin, Ade Agus, Ade Aisyah, Ade Rasulullah Muhammad, itu Hedi Muhammad. Oke anak-anak, ingat presentasi suaranya lebih dikeluarkan, ya. Silakan dilanjutkan. Saya akan mempresentasikan norma kesopanan dan sanksinya jika melanggar. Tidak memotong pembicaraan orang lain, mengucapkan salam saat bertemu orang lain, mengucapkan permisi saat lewat di depan orang lain, menjaga ketertiban umum, menghormati orang yang lebih tua, bukan tanpa bersuara, menghormati yang lebih tua dengan berbicara sopan, duduk dengan rapi saat di tempat umum, sanksi, kurang dan perasaan tersebut. Saya akan membacakan. Oke, ayo bisa dikerasin lagi suara. Saya akan membacakan contoh norma agama dan sanksi jika melanggar. Tidak menghina agama lain, menyayangi dan membantu sesama sebagai penuntut amal, berdoa sebelum tidur, menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, toleransi antar umat beragama, melaksanakan ibadah sesuai keyakinan, dan sanksi adalah menerima agama. Saya akan membacakan contoh penerapan norma hukum dan sanksi jika melanggar. Tidak melakukan tindakan kriminal seperti mencuri, membayar pajak sesuai aturan, mematuhi rambu lalu lintas saat berkendara, dan sanksi hukuman. Saya akan membacakan hukum kesusilaan dan sanksi orang yang sedang melakukan sebuah tetapi yang berketimbang memilih mengamati sanksi infraksi malu Indonesia. Terima kasih ya. Boleh dilihatkan dulu ke depan ke teman-teman yang pekerjaannya. Bagus sekali. Ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1? Oke, Kira, silakan sebutkan contoh penerapan norma agama di rumah. Coba sebutkan contoh penerapan norma agama di rumah. Kelompok 1, silakan didiskusikan. Oke, Hedi. Doa sebelum tidur. Doa sebelum tidur. Ada lagi? Sembahyang bersama keluarga. Sembahyang bersama keluarga. Betul sekali ya. Jawaban dari kelompok 1. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak? Oke, kelompok 1 tadi presentasinya sudah berjalan dengan baik. Kemudian untuk contoh-contoh penerapan setiap norma juga sudah benar, sanksinya juga sudah benar. Anak-anak juga sudah dapat menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Sekarang anak-anak silakan duduk. Tapi sebelum itu, anak-anak kelompok lain silakan kasih tepuk dulu. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan duduk. Oke. Selanjutnya, kelompok 2 sudah siap? Sudah. Silakan maju ke depan. Ya, anggotanya bisa di sebelah sini. Sudah? Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama, Putu Novi Prasetya. Yang kedua, Nadila Lydia Putri. Yang ketiga, Putu Cinta Praviani. Yang keempat, Mama Kalista Nugraha. Dan yang kelima, Pandai Kadek Keifa Winardinata. Saya akan membacakan norma kesopanan dan sanksinya. Menghormati orang yang lebih
permisi saat lewat di depan orang lain, menghormati orang yang lebih tua, tidak memotong pembicaraan orang lain, mengucapkan salam saat bertemu orang lain, sanksi, teguran, dan perasaan tersinggung. Saya akan membacakan norma kesusilaan beserta sanksinya. Tidak melakukan tindakan kriminal seperti mencuri, menolak orang yang sedang membutuhkan bantuan, tidak membawa atau tidak mencuri barang milik orang lain, menyayangi dan membantu bersama sebagai bentuk amal. Sanksinya merasa malu dan gelisah. Saya akan membacakan contoh-contoh norma hukum beserta sanksinya. Membayar pajak sesuai aturan, mematuhi lampu lalu lintas saat berkendara, menjaga ketertiban umum, dan sanksinya hukuman. Saya akan membacakan contoh-contoh norma agama beserta sanksinya. Tidak menghina agama lain, berdoa sebelum tidur, menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, melaksanakan ibadah sesuai keyakinan, toleransi antar umat beragama. Sanksinya mendapatkan dosa. Anak bisa diingatkan untuk teman-temannya pekerjaannya? Sudah dengar pekerjaannya? Mungkin dari kelompok lain ada yang memiliki pertanyaan kepada kelompok 2. Oke Laura? Apa yang terjadi apabila tidak mematuhi norma yang ada? Ya, didiskusikan dulu bersama teman-temannya, teman kelompoknya. Norma tidak teratur, betul sekali. Jadi, kalau kita tidak mematuhi norma yang ada, hidup kita tidak akan teratur. Kemudian kejahatan di mana-mana, karena tidak ada aturan, jadinya kita bisa berperilaku bebas dan juga mengganggu ketertiban. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke, terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya dengan baik. Untuk contoh-contoh penerapan setiap norma itu sudah benar dan sanksinya juga sudah benar. Dan ingat anak-anak, jangan hanya dibuat saja, tapi diingat dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa? Oke. Kasih tepuk jempol dulu pada kelompok 2. Tepuk jempol. 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 Salut. Terima kasih kelompok 2. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ini Ibu akan memberikan penguatan dulu terkait materi yang kita pelajari hari ini. Hari ini kita sudah belajar materi terkait macam-macam norma dan aturan di masyarakat. Itu ada norma. Norma adalah aturan yang mengikat suatu kelompok. Nah, tujuan dari adanya norma adalah yang pertama untuk mencegah ketertiban umum, kemudian menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, dan lain sebagainya. Kemudian ada 4 norma. Yang pertama ada norma kesopanan, kesusilaan, kemudian norma agama, dan norma hukum. Dari keempat norma ini ada norma tertulis dan tidak tertulis. Norma tertulis contohnya adalah norma hukum karena memiliki peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk ketiga norma ini dalam bentuk yang tidak tertulis. Untuk contoh-contoh penerapan normanya sudah anak-anak pahami tadi, juga sudah anak-anak pada level HPD. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam soal evaluasi. Jadi untuk anak-anak silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita akan mengerjakan soal evaluasi secara individu menggunakan perangkat elektronik yang sudah anak-anak. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Anak-anak, sudah semua membawa perangkat elektronik? Sudah. Oke, silakan anak-anak klik link yang sudah Ibu berikan. Di sana ada kuis untuk soal evaluasinya. Silakan kuis itu dijawab. Tentunya yang pertama di bagian profil di pojok kanan atas silakan di-rename dulu. Ya, silakan di-rename pojok kanan atas di bagian profil.
Ya, silakan langsung bermain. Untuk anak-anak yang sudah bisa mengganti namanya, silakan langsung bermain. Selesai? Sudah. Oke, siapa yang dapat peringkat 1? Ayo, siapa yang? Ade, silakan maju ke depan. Peringkat 2? Oke, Hedi. Peringkat yang ada? Coba dilihat dulu, yang mana? Adila ya? Oke, silakan maju ke depan. Silakan di sini nak, berhenti. Anak-anak yang lain? Oke, mohon perhatian. Double pagi, pagi, malam. Malam udah boleh. Oke. Ini adalah 3 terbaik yang menang dari segi jawaban yang benar, kemudian dan juga dia ketepatan waktunya. Ya. Untuk anak-anak yang belum mendapatkan peringkat 1, 2, dan 3, nanti di pertemuan selanjutnya kita bermain lagi. Oke? Oke. Sekarang untuk ke peringkat 1. Nah, siapa peringkat 1? Idli. Dapat hadiah. Peringkat 2? Makasih ya. Ya, selamat ya. Tepuk tangan untuk temannya. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, anak-anak. Sudah kembali ke tempat duduk. Anak-anak mohon perhatiannya. Nah, selanjutnya Ibu, kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang bisa membantu Ibu menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ada yang bisa membantu? Hari ini kita belajar apa, Novi? Kita belajar tentang macam-macam norma dan aturan di masyarakat. Oke, ada berapa norma? Norma apa saja? Dan norma hukum. Apa sanksi dari norma kesopanan? Oh, sanksi dari norma kesopanan itu mendapatkan teguran. Anak-anak. Kemudian sanksi dari norma kesusilaan apa? Merasa gelisah. Merasa mah? Apa saja? Dan norma tertulis itu apa saja? Norma hukum. Nah, pembelajaran hari ini sudah akan berakhir. Anak-anak, ada yang ingin ditanyakan dari pembelajaran hari ini? Oke, karena sudah, kita akan melakukan refleksi terlebih dahulu. Dari pembelajaran hari ini, apakah anak-anak senang dengan media pembelajaran dan kuis yang Ibu berikan? Kemudian, bagian materi mana yang menurut anak-anak paling sulit? Norma apa? Ya, norma kesusilaan dengan norma apa? Kesopanan. Oke, jadi anak-anak, untuk norma kesusilaan dan norma kesopanan itu kadang-kadang ada yang tertukar. Ingat anak-anak, kalau norma kesusilaan itu berasal dari hati nurani kita untuk membedakan perbuatan baik dan buruk. Sanksinya merasa gelisah dan malu. Kemudian untuk norma kesopanan itu merupakan berasal dari pergaulan sehari-hari. Sanksinya mendapatkan teguran baik dari orang tua ataupun masyarakat. Kata kunci dari kedua norma ini, untuk norma kesusilaan itu dari hati nurani, sementara norma kesopanan itu dari pergaulan sehari-hari. Sudah paham? Sudah. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar terkait manfaat dari melaksanakan norma dan aturan di masyarakat. Jadi anak-anak bisa dibaca dulu di rumah di buku paket, silakan dibaca di materi tersebut. Baik anak-anak, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, marilah kita tutup dengan berdoa dan salam. Pada kedua